Kamboja merupakan salah satu negara di Asia yang banyak dikunjungi wisatawan. Jauh sebelum itu, Kamboja justru memiliki sejarah yang kelam hingga disebut neraka dunia atau Hell on Earth. Selain dijuluki neraka dunia, baru-baru ini negara Kamboja mendapat julukan baru, yakni negara judol dan menjadi negara judi terbesar di Asia Tenggara. Terlepas dari itu, nyatanya negara ini juga memiliki sejumlah fakta unik dan menarik untuk dibahas. Negara ini memiliki tradisi gubuk cinta yang masih dijalankan oleh suku Kriong di Kamboja. Penasaran atau tidak? Mari kita mengenal fakta dan menjelajahi lebih dalam negara Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina, tepatnya di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Thailand di sebelah barat dan barat laut, Laos di sebelah timur laut, dan Vietnam di sebelah timur dan tenggara. Jumlah penduduk di negara Kamboja pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 17,7 juta jiwa. Trading Economics memperkirakan bahwa populasi Kamboja akan mencapai 18,0 juta pada akhir tahun 2025. Sementara itu, data Reportal melaporkan bahwa angka pastinya adalah 17,7 juta jiwa untuk saat ini. Agama Buddha adalah agama mayoritas di Kamboja, dengan sekitar 97% penduduknya menganut agama ini. Lebih spesifiknya, sekitar 95% dari mereka mempraktikkan Buddhisme Theravada. Agama Buddha juga merupakan agama resmi negara Kamboja. Meskipun agama Buddha adalah agama resmi, konstitusi Kamboja menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara, dan bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Khmer. Orang Kamboja yang mayoritas adalah suku Khmer tidak memiliki nama depan atau nama keluarga yang spesifik seperti yang umum di budaya barat. Nama mereka biasanya terdiri dari satu atau dua suku kata yang diberikan saat lahir, diikuti oleh nama keluarga yang diturunkan dari garis ayah. Namun, ada beberapa nama Khmer yang umum digunakan. Beberapa contoh nama Khmer yang umum, meskipun ini tidak berarti bahwa ini adalah nama depan atau nama keluarga yang khas. Untuk nama pria yang umum digunakan seperti Dara, Sofan, Sofea, Sok, Bun, Rith, Vuti, dan Sofeak. Untuk wanita seperti Sofaneri, Srey, Leakhena, Sreymom, Sreynith, Channeri, Sofea, Sreyroth. Nama-nama ini biasanya digunakan sebagai nama panggilan atau nama tengah dan tidak selalu ada perbedaan yang jelas antara nama depan dan nama keluarga seperti yang ada di budaya barat. Selain itu, orang Kamboja juga bisa menggunakan gelar kehormatan atau panggilan yang sopan saat memanggil seseorang, terutama orang yang lebih tua atau dihormati. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Kota ini merupakan wilayah terluas di negara tersebut. Phnom Penh memiliki penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Letaknya ada di persimpangan antara Sungai Mekong dan Tonle Sap. Kota ini menjadi pusat perekonomian negara Kamboja. Julukan negara Kamboja merupakan Land of the Khmer, yang mempunyai arti tanah kemakmuran atau kedamaian. Julukan ini diberikan karena asal nama Kamboja dari bahasa Sanskerta, yaitu Kampuchea atau Kambuja. Arti dari Kambuja maupun Kampuchea itu sendiri adalah tanah kedamaian dan kemakmuran. Dari arti nama negara tersebut, wajar saja jika Kamboja disebut sebagai Land of the Khmer. Selain disebut sebagai tanah kemakmuran, ada sebuah julukan lain yang disematkan untuk negara Kamboja, yaitu negara Angkor Wat. Angkor Wat sendiri merupakan candi paling besar di dunia yang berada di Kamboja. Banyak wisatawan menjadikan Angkor Wat sebagai tujuan destinasi. Sebenarnya, Angkor Wat adalah sebuah kuil yang dibangun oleh Raja Suryawarman II. Hingga kini, Angkor Wat menjadi sebuah tempat yang ramai dikunjungi oleh para turis. Bahkan pada bendera Kamboja pun menampilkan Angkor Wat sebagai simbol kebanggaan nasional dan warisan budaya negara tersebut. Ternyata Kamboja juga dijuluki sebagai Hell on Earth, yang memiliki arti neraka di bumi. Julukan ini disematkan pada Kamboja karena adanya perang saudara yang terjadi dan mengakibatkan jutaan nyawa harus melayang. Perang saudara tersebut terjadi akibat Perang Vietnam pada 1960. Namun, di bawah pemerintahan Raja Norodom Sihanouk, Kamboja memilih untuk tidak memihak siapapun atau bersikap netral. Kamboja sering disebut sebagai negara judi online. Dari sebutan tersebut, karena ada beberapa faktor. Pertama,
pemerintah Kamboja secara resmi mengizinkan perjudian, termasuk kasino, dan bahkan memberikan lisensi untuk beberapa operasi perjudian. Dan ingat, ini hanya legal untuk para turis dan para pengunjung saja, namun tetap ilegal untuk warga asli Kamboja. Tidak sedikit juga orang-orang yang sengaja mengunjungi negara ini hanya untuk bermain judi. Kedua, industri kasino di Kamboja, terutama di kota-kota perbatasan dan kawasan resor, telah berkembang pesat, menarik banyak penjudi asing. Ketiga, selama pandemi COVID-19, pembatasan mobilitas membuat banyak penjudi beralih ke perjudian online yang semakin memperluas industri perjudian di Kamboja. Bahkan judi online ini sudah menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejumlah negara Asia memang dikenal memiliki kuliner ekstrim, salah satunya adalah negara Kamboja. Pasar ekstrim di Kamboja, khususnya Pasar Skone, terkenal dengan penjualan kuliner yang tidak biasa seperti laba-laba goreng, termasuk tarantula. Tarantula adalah laba-laba sebesar telapak tangan orang dewasa dijual di sini dan digoreng renyah. Beberapa orang yang mencicipi laba-laba goreng di Pasar Skone mengklaim rasanya mirip dengan daging ayam atau sapi. Pasar ini juga menjual berbagai jenis serangga dan reptil lainnya yang siap disantap. Pasar Skone telah menjadi daya tarik wisata yang populer bagi mereka yang penasaran dengan kuliner ekstrim. Selain pasar ekstrim, Kamboja juga mempunyai tradisi yang unik, sekaligus cukup dibilang agak aneh menurut saya pribadi. Di zaman yang sudah maju dan modern seperti sekarang ini, ternyata bebas di kalangan suku pedalaman masih kerap terjadi. Bahkan hal ini dikemas dalam sebuah tradisi. Seperti terjadi oleh para gadis suku Kreung di Kamboja dalam memilih pasangan mereka. Dalam memilih pasangan untuk sang anak, para ayah suku Kreung akan membangun sebuah gubuk cinta atau love hut sebagai tempat tinggal baru anak perempuannya. Pondok cinta atau love hut menjadi fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak perempuan yang telah berusia 15 tahun atau telah mengalami menstruasi. Pondok cinta bagi anak gadis suku Kreung dibangun tak jauh dari rumah menggunakan bambu. Pondok cinta tersebut akan menjadi tempat tinggal sampai para gadis menemukan tambatan hatinya. Tujuan dibangunnya pondok cinta adalah untuk memberikan anak-anak gadis suku Kreung privasi dan ruang bersosialisasi dengan lawan jenisnya. Pondok cinta dimaksudkan juga untuk memberikan anak gadis suku Kreung ruang untuk bereksperimen berhubungan badan dengan lawan jenis, sembari mencari jodoh. Bagi pria yang masuk ke dalam gubuk tersebut, mereka akan diberi waktu untuk menghabiskan malam bersama, sampai anak perempuannya menemukan cinta sejati. Dengan begitu, sang gadis bisa memutuskan akan menikah dengan siapa. Mereka percaya, tradisi ini adalah cara terbaik agar sang anak menemukan suami terbaik mereka. Selain itu, tradisi ini bertujuan agar seorang remaja putri bisa belajar bertanggung jawab dan hati-hati dalam urusan berhubungan badan. Bagi penduduk suku Kreung, pondok cinta menjadi simbol tanggung jawab dan kemandirian para gadis untuk menentukan sendiri nasib pernikahan mereka di masa depan. Suku Kreung percaya dengan adanya pondok cinta, mereka bisa mendapatkan pria yang tepat. Karena wilayah kekuasaan pondok cinta milik sang gadis, mereka diizinkan mengundang siapapun untuk datang ke gubuk yang mereka tinggali. Bahkan, para perempuan itu boleh memiliki lebih dari satu kekasih saja selama masa periode seleksi mencari pasangan hidup. Orang luar tidak diperbolehkan ikut secara langsung dalam tradisi suku Kreung. Andai saja diperbolehkan, pastinya salah satu dari Anda ingin mengikuti tradisi ini dan ikut seleksi di dalam gubuk cinta suku Kreung. Saat ini, sebagian besar komunitas Kreung sudah meninggalkan tradisi ini karena pengaruh sekolah formal, modernisasi, dan intervensi budaya barat serta pemerintah. Sebagian kecil masih menjalankan tradisi ini, dan itu dilakukan secara tertutup dan lebih bersifat simbolik daripada praktis seperti di masa lalu.